Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Fadriati dengan NIM 1123108886. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Bapak Jizenzi Tiaswirastomo, SSOS MMDBA. Sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman semua pernah nggak sih ngatur presensi karyawan yang kadang datanya tercecer, izinnya nggak tercatat, dan rekap akhir bulanannya bikin pusing? Nah, tenang, di video kali ini saya akan membahas sistem presensi karyawan mulai dari pencatatan harian, pengelolaan izin dan sakit, sampai rekap bulanan yang bisa dipakai untuk evaluasi dan penggajian. Jadi, sistem presensi itu intinya adalah cara membuat atau cara mencatat dan mengelola kehadiran karyawan setiap hari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perusahaan punya data yang akurat soal siapa saja yang hadir, siapa saja yang izin, dan siapa saja yang tidak masuk. Ada berbagai macam hal pencatatan. Yang pertama adalah manual. Manual itu biasanya tanda tangan di buku. Yang kedua adalah semi-digital. Semi-digital biasanya di-input di Excel seperti yang akan kita bahas nanti, sampai dengan yang otomatis seperti fingerprint atau QR code. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan pencatatan semi-digital, yaitu memakai Microsoft Excel. Nah, biasanya sistem presensi itu mencatat 4 jenis data utama. Yang pertama adalah hadir, biasanya disimbolkan dengan huruf H, yang berarti karyawan datang dan bekerja sesuai dengan jamnya. Yang kedua adalah izin, biasanya disimbolkan dengan huruf I, itu menandakan bahwa karyawan itu tidak masuk tetapi sudah memberikan kabar seperti urusan keluarga atau hal-hal yang penting lainnya. Yang ketiga ada sakit, biasanya disimbolkan dengan huruf S, yang berarti menandakan karyawan tersebut tidak masuk dengan alasan medis. Biasanya izin ini disertai surat dokter. Yang keempat adalah alfa, yang disimbolkan dengan huruf A, yang berarti karyawan tersebut tidak masuk tanpa ada alasan apapun. Nah, di sini kita kasih judulnya terlebih dahulu. Laporan absensi otomatis. Di bawahnya kita kasih nama perusahaannya, PT Kecap misalnya ya. Lalu kita kasih periode. Nah, ini periode tuh untuk bulan apa dan tahun berapa. Misal, periode Maret tahun 2024. Nah, kita bikin tabel terlebih dahulu. Nah, biasanya di tabel ini kita mencakup nomor, lalu nomor induk, lalu nama, lalu ada tanggal 1, 2, 3, 4, ini kita kasih tanggal ya, sampai dengan 30, karena kan satu bulan ada 30 hari ya. Ya sudah. Untuk itu kita kecilin dulu tabelnya. Ini kita blok dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Kecilin dulu. Caranya di blok, kita kecilin, hop, dah. Sudah ya. Lalu kita kasih keterangan. Izin, sakit, cuti, dan alfa. Nah, jika sudah, kita beri nomor dulu ya, 5, 3, sampai dengan 10. Nah, ini untuk laporannya. Nah,
putih. Nama perusahaannya juga. Nah, biar lebih gampang biasanya saya kasih garis terlebih dahulu. Oke ya, kita kasih garis terlebih dahulu. Nah, untuk nomor induk nama ini kita beri warna kuning, biar kita bisa kelihatan gitu perbedaannya. Nah, jika sudah seperti ini, nah udah kelihatan kan? Nah, kalau udah seperti ini udah kelihatan berbentuk tabel kan? Kita tinggal masukin nomor induknya, misal 11123 11124 11125 11126 dan seterusnya sampai bawah. Nah, untuk namanya kita bebas aja ya, misal Ardi, Yono, Sinta, Yakub, Andi, Siska, Yahya, Alia, Nur, Fajri. Nah, sudah kelihatan. Kita senterin dulu ke tengahnya semua. Jika sudah seperti ini, nah biasanya jika sudah berbentuk tabel seperti ini, saya kasih keterangan hadir itu dengan tanda titik ya. Nah, tanda hadir ini itu sangat mempengaruhi semuanya. Jadi misalnya di datanya tanda hadir itu adalah titik, maka semuanya itu harus titik ya, yang berkaitan dengan kehadiran jika hadir. Biasanya saya copy dulu, saya buat mereka absennya masuk semua, kebablasan. Nah, kita buat di tanggal ini kan semuanya masuk semua ya. Lalu biasanya saya kasih di tanggal 6 dan 7 itu biasanya di weekend kan, itu adalah hari libur, maka tidak ada yang masuk di setiap hari Sabtu dan Minggu. Tinggal di copy aja, terus di paste 2021 26, 27. Nah, tanda merah ini sebagai tanda bahwa hari itu adalah hari libur. Nah, sudah berbentuk tabel seperti ini, sudah kelihatan rekapan datanya, tinggal kita masukin. Kira-kira siapa sih yang izin? Seperti biasa, ini bebas. Jadi jika dia tidak masuk, bisa kita kasih simbol. Misal, jika sakit dia kasih simbol S, jika izin dia kasih simbol I, jika alfa dia dikasih keterangan huruf A atau simbol A. Kita bebas ya, larang ya.
Nah, jika sudah seperti ini kan datanya kan masih warnanya masih sama ya, jadi kelihatannya kita kayak mana nih yang A, kita nyari-nyari gitu. Biar gampang, biasanya saya blok performatan syarat, klik aturan penyorotan sel, lalu klik sama dengan. Nah, kita tulis nih, misal yang mau kita tandain adalah huruf S yang kita mau ubah warnanya. Nah, maka kita klik di sini isi merah muda dengan teks merah tua. Oke. Nah, otomatis dia akan berubah nih warnanya. Yang keterangannya sakit dengan simbol S itu akan berubah jadi kolomnya berubah berwarna pink dan tulisannya berubah warna merah. Kelihatan kan? Seperti biasa. Nah, kita bisa ulangi lagi untuk huruf A. Klik performatan bersyarat, klik aturan penyorotan sel sama dengan huruf A. Bisa kita tandai dengan isi kuning dengan teks kuning tua. Nah, kelihatan kan bahwa izin dengan simbol A, maka simbol A atau keterangan alfa itu disimbolkan dengan huruf A, teks berwarna kuning, dan kolom berwarna kuning muda. Lagi, kita blok lagi, kita ulangi lagi. Di blok, klik performatan bersyarat, lalu klik aturan penyorotan sel, lalu klik sama dengan. Nah, keterangan I kita isi dengan isian hijau dengan teks hijau tua. Nah, untuk yang hadirnya bagaimana? Kita bisa ulangi lagi. Untuk yang hadir, performatan syarat sama dengan titik. Kita kasih warna isian merah muda. No, ini sama. Atas merah mungkin. Nah, custom. Warna biru, warna hijau kali ya, hijau. Oke, kita kasih warna hijau. Nah, untuk yang hadir sudah ditandai dengan warna hijau ya. Nah, ini sudah lebih bagus dan kelihatan. Lalu bagaimana kita mengisi data hadir, izin, sakit, cuti, ataupun alfa? Nah, gimana sih cara kita ngitungnya gitu untuk 1 bulan ini? Kan kalau ngitung manual satu-satu kita harus cari dong ada berapa yang sakit, ada berapa yang alfa. Untuk mempermudah, maka untuk kolom hadir besar dulu. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if buka kurung, lalu kita klik dari tanggal 1, misalnya Ardi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, kita kasih count F itu kan seperti kita kasih tanda titik koma, lalu kita kasih tanda kutip. Kutip itu menandakan bagian mana sih yang akan kita hitung gitu. Karena di sini keterangannya adalah hadir, maka yang akan kita hitung di kolom hadir ini adalah berapa kali dia masuk, berapa kali dia hadir, dan berapa kali dia tanda titik ini, simbol titik ini. Karena simbol titik ini adalah simbol sebagaimana dia masuk atau hadir. Titik. Lagi tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah,
Di sini sudah kelihatan kan teman-teman bahwa untuk nama Ardi dia sudah masuk 1 bulan, dia sudah hadir 21 kali. Nah, bagaimana untuk menghitung karyawan yang lainnya seperti Yono, Sinta, Yakub? Kita cukup mengklik tadi yang sudah kita hitung punya Ardi, lalu kita tarik ke bawah. Nah, dia akan muncul sendiri ya dengan rumus yang sama. Lalu kita ulangi, bagaimana jika kita menghitung izin? Untuk menghitung izin, berapa kali karyawan tersebut izin, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu count if. Buka kurung, kita klik dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, lalu kita kasih titik koma, tanda kutip, kita hitung apa ini? Izin. Kalau izin simbolnya adalah I. Di sini izin simbolnya adalah I. I, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, enter. Nah, sudah terhitung bahwa untuk karyawan yang bernama Ardi selama 1 bulan dia tidak ada izin sama sekali. Nah, bagaimana untuk menghitung karyawan yang lainnya? Kita bisa tekan ini lalu tarik ke bawah. Nah, bagaimana kita menghitung sakit, cuti, dan alfa? Itu bisa kita menggunakan rumus yang sama tapi dengan simbol yang berbeda. Jadi, count if, buka kurung, it's sama dengan count if, buka kurung, klik tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Titik koma. Lalu hadir izin sakit ya. Ini agak berubah dikit. S kurung. Nah, kita lihat bahwa karyawan Ardi selama 1 bulan dia ada izin sakit 1 kali. Kita cek, betul ya, dia izin di tanggal 31 kali. Nah, untuk menghitung cuti sama kita pakai rumus count if. Kita book dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Tanggal 30. Lalu kita sini untuk cuti kita kasih tanda C. Tutup kurung. Enter. Nah, untuk yang lainnya kita bisa tarik bawah. Lalu terakhir, bagaimana dengan alfa? Sama ya rumusnya, sama dengan count if, buka kurung, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Untuk alfa kita simbolkan di sini dengan huruf A. Maka tanda kutip A, tanda kutip lagi, tutup kurung. Untuk menghitungkan alfa karyawan yang lainnya kita bisa tarik ke bawah. Nah, di sini sudah terekap ya teman-teman ya. Jadi untuk berapa kali hadir, berapa kali izin, dan berapa kali cuti dalam sebulan, satu karyawan itu bisa dihitung dari sini.
Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa kita bisa melihat rekap data kehadiran karyawan dalam 1 bulan, berapa kali dia hadir, berapa kali dia izin, dan berapa kali dia sakit, berapa kali dia cuti atau alfa, berapa kali dia hadir, izin, sakit, cuti, ataupun alfa, kita sudah punya datanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, membuat tabel atau membuat presensi karyawan untuk suatu perusahaan. Di sini jika sudah, tinggal kita rapihkan saja sesuai dengan kemauan kita gitu. Misalnya Nah, jadi sistem presensi itu nggak cuma soal kita hadir ataupun nggak hadir, tapi juga jadi dasar yang penting untuk manajemen SDM di tempat kerja kita. Dengan catatan yang rapi, baik itu hadir, izin, alfa, ataupun sakit, itu kita bisa bikin rekapitulasi yang akurat, transparan, dan berguna untuk laporan, baik untuk tunjangan atau evaluasi kinerja karyawan. Jadi, mau pakai cara manual di Excel ataupun di aplikasi, yang penting adalah konsisten dan jelas sistemnya.